Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Salusdianti, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perilaku membuang sampah. Pembuangan sampah itu sendiri adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai, baik berasal dari rumah-rumah atau sisa-sisa proses industri. Sedangkan sampah sendiri adalah bahan yang terbuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, sampah sendiri dapat digolongkan dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Apa sih bedanya? Baik, untuk sampah organik sendiri merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari proses alami. Jadi, sampah organik ini mudah sekali diuraikan. Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Untuk sampah anorganik sendiri merupakan jenis sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui, yaitu seperti mineral, minyak bumi, dan proses industri. Nah, biasanya jenis sampah ini tidak terdapat di alam, yaitu plastik dan aluminium. Biasanya sampah jenis ini terdapat pada tingkat rumah tangga, yaitu seperti botol plastik, tas plastik, dan kaleng, dan yang lain-lain. Untuk sampah kertas, koran, dan karton, yaitu berasal dari bahan-bahan organik. Tetapi, kertas, koran, dan karton bisa juga didaur ulang seperti sampah anorganik, misalnya kaleng, botol, dan plastik. Jadi, dapat digolongkan pada sampah anorganik. Nah, baik, sekarang kita akan mengenal sumber-sumber sampah. Dari mana saja sih sumber-sumber sampah itu? Nah, yang pertama ada sumber sampah dari pemukiman, perdagangan, dan perkantoran. Nah, untuk pemukiman, biasanya warga-warga yang tinggal di sepanjang sungai itu membuang sampah langsung di sungai, tidak di tempat pembuangan sampah. Nah, yang kedua ada perdagangan. Biasanya, pasar-pasar itu sering sekali pedagang-pedagang membuang sampah sembarangan dan sampahnya itu kadang tidak diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ketika hujan, sampah-sampah tersebut akan terbawa ke pemukiman, bisa juga langsung ke sungai. Untuk sampah perkantoran, di sini banyak sekali kertas-kertas fotokopian, baterai, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu dari sampah perkebunan atau pertanian. Nah, di sini jenis sampahnya itu sampah organik, biasanya jerami dan sejenisnya. Nah, biasanya sampah dari perkebunan atau pertanian bisa langsung diproses jadi pupuk. Nah, yang ketiga ada sampah dari bangunan dan gedung. Nah, jenis sampahnya ada sampah organik dan sampah anorganik juga ya. Biasanya ketika sedang membangun gedung atau sedang pemugaran gedung, itu sering sekali ditemukan sampah-sampah seperti kayu, triplek, maupun bambu. Nah, itu adalah sampah jenis organik. Sedangkan sampah jenis anorganik itu ada baja, besi, dan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah sampah khusus. Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan. Jenis sampah ini adalah sampah rumah sakit. Kenapa sampah rumah sakit? Karena sampah rumah sakit merupakan sampah biomedis, seperti sampah-sampah sisa peralatan bedah, sampah-sampah sisa obat-obatan, botol infus, dan lain-lain. Nah, sampah jenis ini sudah terkontaminasi virus atau bakteri yang sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan. Maka dari itu, sampah ini disebut sampah khusus karena memerlukan penanganan khusus. Seperti itu. Baiklah, lanjut. Sekarang kita ke dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Jadi, dampak positif dan negatifnya dari pembuangan sampah. Dampak negatifnya yang pertama itu dapat menimbulkan musibah, yaitu seperti bencana banjir. Ya, bencana banjir ini sering sekali diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan di sungai-sungai besar. Nah, kemudian yang kedua ada kerusakan infrastruktur atau kerusakan alam yang disebabkan oleh sampah. Nah, yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungannya itu seperti bau busuk, debu, dan lain-lain. Nah,
Setelah itu, dampak positifnya nih teman-teman. Jadi dampak positifnya itu bisa menjadi lahan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Misalnya dari sampah perkebunan atau pertanian itu kan bisa dijadikan pupuk. Nah, masyarakat bisa menjual pupuk itu kembali pada warga-warga yang lainnya atau masyarakat sekitarnya. Nah, untuk sampah anorganik sendiri ini banyak sekali manfaatnya. Contohnya botol, kaleng, atau tas plastik atau segala macamnya itu bisa didaur ulang sebagai karya yang menghasilkan, yaitu biasanya botol-botol plastik atau kaleng-kaleng itu bisa dijadikan vas bunga, bisa dijadikan hiasan-hiasan untuk di rumah. Nah, selanjutnya ada dampak pembuangan sampah terhadap manusia dan lingkungan. Nah, terhadap manusia tentu saja larinya ke kesehatan, ya teman-teman. Nah, biasanya ada sampah atau barang-barang yang tidak dikelola dengan baik dan benar itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Biasanya itu diare, demam, korela, tipes, dan lainnya. Nah, dampaknya terhadap lingkungan biasanya sampah-sampah sisa dari proses industri itu dilepaskan ke saluran drainase atau saluran air masyarakat sekitar. Nah, itu bisa menimbulkan pencemaran di saluran air tersebut. Nah, itu juga bisa berdampak di kesehatan juga ya, dan kerusakan infrastruktur alam. Nah, baik, yang terakhir ada cara membuang sampah yang baik dan benar. Nah, kalian gimana nih? Udah buang sampah dengan baik dan benar belum? Nah, di sini saya akan memberitahu gimana sih cara membuang sampah yang baik dan benar. Nah, yang pertama, kalian itu harus mempunyai bak sampah di depan rumah dengan ukuran minimal 1 meter. Ya, kemudian kalian dapat memisahkan sampah-sampah organik atau anorganik. Biasanya sampah-sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan perekonomian. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga bisa memberikan sampah-sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang ke tukang olah. Dan untuk sampah-sampah kotor atau sampah-sampah yang basah, kalian bisa jadikan pupuk untuk cocok tanam. Nah, yang terakhir, jika kalian malas untuk melakukan daur ulang atau segala macamnya, kalian bisa membungkus sampah tersebut ke dalam plastik dan langsung membuangnya ke tempat pembuangan akhir sampah. Seperti itu ya. Oh ya, saya ingatkan juga, untuk di publik ataupun di tempat umum, kalian juga jangan sampai membuang sampah sembarangan ya. Carilah tempat sampah yang sesuai dengan sampah kalian. Nah, jika tidak ada tempat sampah di sekitar kalian, kalian bisa hanya terlebih dahulu di tas atau di genggaman kalian. Seperti itu ya teman-teman. Itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.